Oke, halo teman-teman. Ini lanjutan dari part yang sebelumnya tentang penyederhanaan bentuk akar. Kita lanjutkan langsung ke yang nomor 7. 36 per 5 min akar 7. Oke, ini gampang banget ya. Kalau kalian menemukan soal terus bawahnya ada akarnya, itu kalian rasionalkan ya teman-teman. Kita tulis dulu soalnya per 5 min akar 7. 7. Kita kalikan dengan bawahnya penyebutnya. Kali 5, tapi tandanya berubah ya teman-teman. Ingat, tanda berubah. Nah, ini materi apa? Ini materi merasionalkan akar ya teman-teman. Tambah akar 7, yang bawah ini sama, kalikan 5 plus akar 7. Baru deh dioperasikan. 36 dikali 5 itu berapa? 36 kali 5, 0, 3 kali 5, 15, 18, 180. Ditambah, jadi gini tuh, 36 kali 5, gini ya. 36 kali akar 7. Plus 36 akar 7 per 5 kali 5 itu berapa? 25 kan? Jadi ini kali ini, terus belakang kali belakang. 5 kali 5, 25. Min akar 7 kali plus akar 7 itu kan min 7. Jadi gimana caranya? Jadi misalkan ada akar nih teman-teman. Akar, misalnya akar 3, ketemu akar 3, dia kan sama kan angkanya. Berarti hasilnya itu angka yang ada di dalamnya. Itu cara cepatnya ya. Jadi ini kalau dioperasikan pun dia jadinya akar 9 teman-teman. Akar 9 itu berapa? 3. Gitu. Aduh, bentar. Sorry. Oke, kita lanjut. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi kemarin di video sebelumnya ada yang udah komen biar pakai tripod atau apa ya, tapi aku belum punya tripod teman-teman. Jadi terus support biar nanti aku bisa beli tripod, tapi aku bakal usahain kok. Aku lagi nabung juga nih buat beli tripod. Aku bakal usahain buat biar videonya nyaman buat ditonton, buat belajar kita bareng-bareng teman-teman. Gitu. Jadi ini udah tahu ya kenapa, karena angkanya sama teman-teman, angkanya sama, makanya langsung ditutup saja, min 7, min ketemu plus min. Jadi ini sama dengan 180 plus 36 akar 7 per 25 dikurangi 7, berapa tuh? 18 ya, 18. Ya 18. Nah habis itu kita lihat. Ini bisa kita bagi nggak nih? Ini bisa kita bagi, ini kan kalau kita jabarin ya guys ya. Ini kalau kita jabarin, kan dia jadinya 180 per 18 ditambah 36 akar 7 per 18 kan. Bisa dong kita sederhanain. Kita coret nih, 18 sama ini. Kan berarti 10. 18 sama ini, berarti 2. Berarti hasilnya sini ya, di sini ya. 10 plus 2 akar 7. Jadi dari sini sebenarnya bisa teman-teman, tapi aku mau jelasin. Karena dulu tuh waktu aku masih kelas 10 tuh banyak teman-teman yang bingung, kenapa kok ini biasanya kita mencoret 2, biasanya kita mencoret 1. Nah ini kan kalau kita coret 2 kali nih, ini coret sama ini 10, terus ini coret sama ini 2. Jadi itu hasil dari penjabaran ini teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Semoga udah pada paham lah ya. Aku doain paham semua teman. Jangan lupa like, aku doain yang like, yang subscribe tuh lancar ulangannya 100 semua, nilainya auto 100, matematika 100, bukan matematika aja, semuanya 100. Ranking 1 ya, biar keren. Lanjut. Nah ini ada soal akar 13 min 2 akar 22. Ini gimana ada akar dalam akar? Kalau di cara yang sebelumnya ya teman-teman, yang di video sebelumnya itu kan kita misalkan kan. Kenapa kita misalkan? Karena di dalamnya itu dia itu akar 2x kalau nggak salah. Tapi ini dia bentuk angka. Gimana caranya? Caranya gampang teman-teman. Jadi yang depan ini berapa tambah berapa yang hasilnya 13, terus berapa kali berapa yang hasilnya 22, sama kayak pemfaktorannya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya, nih berapa kali berapa yang hasilnya itu 22, kalau ditambah itu hasilnya 13, berarti 11 kan, 11 kali 2, 11 tambah 2. Terus gimana caranya? Ini tuh soal ini dia tuh akan selalu menghasilkan ini teman-teman, akan selalu menghasilkan akar A plus akar B gitu. Itu ya. Gitu teman-teman, akan selalu menghasilkan akar A plus akar B kalau misalkan tandanya itu dijumlah. Tapi kalau tandanya min kayak ini berarti akan menghasilkan akar A min akar B. Akar A itu yang mana? Nah, A-nya itu selalu lebih besar dari B. Ingat ya. A itu selalu lebih besar dari B. Berarti yang jadi akar A itu mana? Yang sebelah sini kan. 11. Yang jadi B yang 2. Gitu. Berarti ini hasilnya akar 11, karena ini tandanya min, jadinya min akar 2.
Gitu teman-teman, udah selesai sampai sini, gampang banget kan. Jadi kalau kalian disuruh nyari bentuk lain dari ini, tinggal dibalikkan ke yang ini. Tuh. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal soal yang kayak soal nomor 1, cuma lebih divariasikan ya teman-teman. Jadi aku variasikan biar teman-teman jadi paham. Akar 27 itu berapa? Tadi kita udah nyari nih akar 27 ya. 9 kali 3, akar 9 kali 3 per akar 3 kan. 9 itu berapa? Akar 9 itu berapa? Akar 9 itu kan 3. Akar 3 itu enggak ada, akar 3 per akar 3. Coret, karena sama ya. Ini kan sama nih, jadi kita bisa coret. Hasilnya itu berarti 3. Gitu. Lanjut, soal selanjutnya. Akar 54 per akar 6. Oke, 54 itu perkalian berapa? Yang bisa kita keluarkan nanti yang ada di dalam akarnya. 9 kali 6 kan, berarti sama dengan akar 9 dikali 6 per akar 6. Ya kan? Ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau dijabarin lagi itu bisa kayak gini, akar 9 kali akar 6 per akar 6. Bisa kayak gini. Terus akar 9 itu ada kan? Berarti dia itu 3. Akar 9 itu 3. Akar 6 sama, dia kan sama bawahnya. Coret. Hasilnya 3. Sama. Kayak tadi. Tuh, teman-teman. Lanjut. Ini ada 96 akar 96x per akar 6. Biasanya itu bawahnya itu pasti dia bisa hilang teman-teman. Jadi kita cari aja 6 kali berapa yang hasilnya 96. Ini 96 kita bagi 6 berapa? 1. Dia itu 96 bagi 6 ya. Sebentar. 16 ya teman-teman. 16. Akar 16 kali 6x per akar 6. Tuh. Ini bisa kita jabarin. Akar 16, akar 6, akar x per akar 6. Akar 6-nya bisa kita coret seperti biasa karena sama. Akar 16 itu 4, akar x itu tetap akar x. Selesai. Tuh, nanti kalau teman-teman udah paham, udah sampai sini aja, terus kalian bisa langsung coret-coret, langsung nemuin. Nggak usah dijabarin gini, aku jabarin biar teman-teman lebih paham. Lanjut, ini soal kayak tadi, sama kayak soal nomor 8 ya teman-teman. Tuh, soal nomor 8. Sama. Oke, berapa tambah berapa yang hasilnya 22, berapa kali berapa yang hasilnya 96. Kali berapa yang hasilnya 96, berapa kali berapa yang hasilnya 22. Oke, sorry tadi kepotong ya teman-teman, ada tamu. Jadi kita lanjut lagi. Berapa kali berapa yang hasilnya 96 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 22. Itu kan 16 kan. 16 dikali 6. Terus 16 tambah 6 ya kan. Jadi buat nyari ini tuh angka-angka ini nih yang 16 kali 6, 16 tambah itu kalian coba-coba berapa kali berapa ya yang hasilnya kayak gini, terus dijumlah tuh hasilnya 22 gitu. Terus kita tulis, nah ini kan dia bentuknya plus kan, dia plus berarti dia antara akar A plus akar B. Ingat, A selalu besar dari B, berarti yang jadi A itu 16, pintar, yang jadi B itu 6. Jadinya akar 16 ditambah akar 6. Nah, apakah sampai sini? Nah, ini bisa disederhanain teman-teman, akar 16 itu 4 ditambah akar 6. Jadi kalau bisa disederhanain aja. Lanjut soal kayak tadi biar semakin jago, berapa kali berapa. Oh enggak, ini untuk menjadikan berapa kali berapa, jadi kayak gini teman, ada itu bentuknya tuh kayak gini. Jadi bentuknya itu, nah dari sini aja ya, dia itu bisa dijadiin akar A plus akar B kalau ya, ingat ya, kalau dia itu ada angka 2-nya teman-teman. Kalau di depannya itu dia ada angka 2-nya. Oke, ingat ya, ada angka 2-nya. Berarti untuk soal yang ini kita masukin dulu 8 itu kan 64 kan. Jadi kita bikin di depan akarnya ini bukan 8 tapi 2. Ngeblur. Jadi kita bikin dulu nih bentuknya nih. Dengan akar 28 ditambah 8 itu berapa? 4 kali 2 kan. Akar 28 ditambah 4 ini, 4 itu kan 16 kan guys, 16 kali 16, 4 kali 4 itu kan 16. Jadi dia itu ntar dimasukin ke dalam sini. Jadi ini sisa 2, akar 4 kalau dimasukin ke dalam akar itu kan 16. 16 kali 6. Nah, gini teman-teman. Ya kan? Jadi kenapa ini dimasukin? Agar kita bisa menemukan bentuk ini nih, 2 nih. Jadi sama dengan akar
28 ditambah 2 akar 96. Gitu teman-teman. Bentar ya, ada adik aku teman-teman, bentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Maaf tadi ada adik aku ya teman-teman, sorry. Oke, lanjut. Nah ini udah nemu bentuknya, tadi inget ya. Jadi 8-nya itu intinya kita cari, intinya di depan akar nih, bentuk angkanya itu harus 2 biar kita bisa jadi bentuk kayak gini, akar A plus akar B. Nanti kalau teman-teman belum paham materi ini, aku bisa ajarin sesuai requestan kalian langsung komen aja di bawah, oke? Nah ini dia kenapa jadi 4 kali 2, biar 4 kali 2 itu kan 8 kan, 4 kali 2 itu 8, terus 4 nya kita masukin, kenapa jadi 16, karena 16 kalau di akar itu 4 gitu. Jadi nggak mengubah bentuk. Oke, langsung berapa kali berapa yang hasilnya 96, kalau dijumlah berapa kali berapa yang hasilnya 96, kalau dijumlah hasilnya 28 dengan dia itu 24 kali 4 kan, 4 tambah 4 ya kan, 24 kali 4 itu 96, 24 tambah 4 itu 28, berarti lah. Oke, lanjut, berarti 24 itu jadi A dan 4 jadi B. Ingat ya, A selalu bisa dari B. Sorry, bentar, salah buat nulis ya. Dia menjadi akar 24 ditambah akar 4. Oke, akar 24 itu dia bisa disederhanain apa enggak? Bisa ya teman-teman, itu dia akar 6 kali akar 4 tambah akar 4 itu berapa? 2. Bentar guys, susah banget. Akar 4 itu dia juga 2, berarti 2 tambah 2 itu 4 akar 6. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Oh, ini udah mulai susah nih, lihat tuh soal-soalnya tuh. Oh, tapi santai aja, selalu ada cara cepatnya ya teman-teman, ingat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Maaf ya, videonya banyak yang kepotong-potong, nanti aku sambung-sambung karena tadi malam tuh rada berisik di tempatku, jadi aku potong-potong teman-teman. Dan ini aku ngerjainnya di siang hari ya teman-teman. Kita langsung aja bahas. Oke, nomor 14, soal akar dalam akar. Akar 25, akar 25, akar 25, dan seterusnya sama dengan P kuadrat. Nah ini ya, kalau ada kalian menjumpai soal seperti ini, jawabannya ini tuh hasilnya itu 25 teman-teman. Jadi akar 25 ini sama dengan P kuadrat ya. Kalau sama dengan P kuadrat, ini tetap 25 teman-teman. 25 sama dengan P kuadrat. Gitu. Oke. Nah, habis itu ini gimanain teman-teman kalau udah kayak gini ya kan. Kan 25 sama dengan P kuadrat. Terus kedua ruas sama-sama kita akarin ya teman-teman. Kita kasih akar. Maka 5 sama dengan P. Gitu teman-teman caranya ya. Terus kita cepat banget kan caranya. Jadi kalau kalian menjumpai soal kayak gini, misalnya ini akar 36 berarti 36 sama dengan P kuadrat gitu. Langsung aja hasilnya 6. Lanjut soal selanjutnya ini, akar 56. Nah ini kalau ini beda teman-teman, enggak sama kayak ini karena ini ada 56 min, akar 56 min gitu dan seterusnya. Nah, oke, ini tuh gampang banget teman-teman. Ini caranya adalah kita cari angka yang berurutan. Kayak misal ada 6, 7, 7. Nah ini 56 kan berarti 7 kali 8 kan. Mereka berurutan kan, berarti ini kita tulis 8 dikali 7 ya kan. 8 kali 7. Nah, kita lihat tandanya. Kalau dia tandanya min, berarti dia minta yang kecil. Kalau min, angka kecil. Kalau plus, angka besar. Nah, angka yang kecil mana? 7 kan, daripada 8 kan. Lebih kecil 7 kan, berarti hasilnya 7. Tuh teman-teman, gampang kan? Lanjut. Soal nomor terakhir. Nah, akar X tambah akar X tambah akar X dan seterusnya sama dengan 5. Ini gimana caranya teman-teman? Ini gampang banget ya. Caranya adalah kedua ruas kita akarin. Nah, buat menghilangkan akar yang ini nih. Jadi X tambah akar X tambah akar X dan seterusnya ya, sama dengan 5 kuadrat itu 25. Dan terus X, akar X plus ini dan seterusnya itu kan sama dengan 5 kan tadi di soal. Berarti X tambah 5 sama dengan 25.
ini kan sama dengan yang ini kan tadi, yang akar X dan seterusnya itu sama dengan 5 kan. Berarti yang ini kan sama aja kayak yang ini. Sama dengan 5. Berarti X sama dengan pindah ruas. 5-nya pindah ruas ke sana, jadi 25 kurang 5. Sama dengan 20. Gitu. Gampang banget kan teman-teman. Oh ya, buat soal yang ini, misal teman-teman mau minta pembuktiannya ya, itu pembuktiannya itu kayak gini teman-teman. Nih ya, aku buktiin ya. Kenapa bisa secepat ini? Kita langsung ambil angka kecil. Pembuktiannya itu kayak gini. 6 min 6 dan seterusnya ya, sama dengan, nah ini kita misalkan itu dengan X tuh ya. Terus habis itu kedua ruas kita kuadratin, jadinya 56 min akar 56 min akar 56 dan seterusnya sama dengan X kuadrat ya kan. Terus bentuk yang ini dia kan udah kita misalin tadi, dia itu sama dengan X yang di awal tadi ya kan. Jadi dia 56 min X sama dengan X kuadrat. Terus kedua ruas kita pindahin ke kanan semua ya, sini ya, menjadi X kuadrat ini sama dengan 0, X kuadrat plus X min 56. 0 sama dengan kita faktorin berapa kali berapa yang hasilnya 56, berapa kali berapa berapa jumlah berapa yang hasilnya 1 ya, ini ya 1X di X min 8 dengan X min 7-an. Biar hasilnya min X biar hasilnya plus X ya, biar hasilnya plus X berarti ininya harus kita plusin. Berarti X sama dengan 8, X sama dengan ini X sama dengan min 8. Nah kenapa? Nah kita bingung nih, kan ada 2 nih, ada min 8 dan 7. Kenapa kalau min kita milihnya kecil nih? Coba kalau kita masukin, nah kalau di dalam akar itu dia nggak boleh min teman-teman. Nah ini kan min, jadi ini tidak memenuhi, jadi jawabannya yang ini. Kita pembuktiannya teman-teman. Oke, gampang banget ya. Oh ya teman-teman, jadi soal-soal kayak gini nih sering muncul di UTBK, jadi pelajarin dengan baik ya teman-teman. Dan aku minta doanya ya teman-teman, biar aku dilancarin UTBK-nya. Aku minta doanya biar aku nantinya bisa ngerjain soalnya dengan enjoy, belajarnya enjoy, dan apa yang udah aku pelajarin itu bisa masuk otak. Aku minta doanya ya teman-teman, kita saling belajar bareng, diskusi bareng gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.